hal yang paling saya sayang di hidup saya yang biasa-biasa aja ini, harta paling besar. Iya, iya. Dan kadang tuh Pak, saya ingin melakukan banyak hal, membuat banyak hal. Cuma untuk satu hal sih Pak. Ini mungkin terdengar egois ya. Saya cuma mau keren di depan anak saya nanti. Jadi kayak anak saya kuliah tuh dia bisa ngomong, Ferry Irwandi itu bapak gua gitu. Walaupun saya udah nggak ada gitu. Jadi sebelum saya mati, misalnya, kalau umur saya pendek, dia tuh bisa dengan sangat bangga bawa nama saya sebagai bapaknya. Walaupun di masa dia sekarang, saya jarang ada sama dia. Bro, 人はいつ死ぬと思う。心臓をピストルで撃ち抜かれた時？違う。人に忘れられた時さ。Halo warga sipil sekalian, waktu gue kecil gue nonton sebuah episode dari anime One Piece yang sampai sekarang sangat melekat di kepala gue. Episode Drum Kingdom, waktu pertama kali Straw Hat ketemu sama Chopper. Ada adegan yang sangat memorable dan membangun fondasi pikiran gue sekarang. Adegan yang gue ingat itu adalah di mana waktu itu Dr. Hiluluk, gurunya Chopper, itu mengucapkan line yang benar-benar legendaris menurut gue. Dia bilang, apakah manusia akan mati ketika dia tertusuk pedang, tertembak peluru, atau diracun? Tidak. Tidak, Chopper. Manusia tidak akan mati dengan hal-hal itu. Manusia akan mati bila dia dilupakan. Mimpi gue itu simple. Gue ingin hidup. Bahkan ketika mati gue. Tubuh yang gue punya ini, tubuh organik ini, nggak akan bisa mewujudkan mimpi tersebut. Jadi ya manusia bisa mati, ide enggak. Idea is a bulletproof. Gue berusaha mempertahankan hidup ini selama-lamanya melalui mata yang melihat, kuping yang mendengar, dan otak yang berpikir. Jadi, mari kita lakukan. Kalian perhatikan nggak, saat Indonesia ini udah mulai masuk tahun politik, itu ada 3 golongan masyarakat yang tercipta. Pertama, mereka yang membela mati-matian jagoan yang mereka pilih. Jadi mereka ini golongan yang melihat ini kayak pertarungan setan malaikat hitam dan putih. Ketika mereka menyukai seseorang atau satu kelompok atau satu organisasi atau satu partai, mereka akan merasa partai ini adalah yang terbaik tanpa celah, dan lawan dari partai tersebut adalah yang terburuk. Dan kenapa kelompok seperti ini terus ada? Ya mereka dipertahankan karena mereka loyal dan mereka bisa melakukan apapun untuk membela junjungan mereka walaupun tanpa dibayar sekalipun, karena mereka menganggap itu pertarungan suci. Jadi kelompok ini paling banyak dan akan kalian temukan di grup-grup WhatsApp dan tempat-tempat lain gitu. Dan itulah realitanya. Kelompok kedua adalah mereka yang lebih well educated, mereka yang lebih terdidik. Dan kelompok ini cenderung lebih apatis terhadap dinamika politik yang terjadi di Indonesia. Ya, semakin cerdas seseorang, semakin banyak pengetahuannya, semakin mereka merasa nggak ada situasi yang bisa benar dengan semua komoditi dan produk politik yang dihasilkan oleh negara ini. Ya, karena seperti yang kita lihat, minim gagasan, minim ide, minim ruang publik yang menyuarakan sesuatu yang bisa memberikan nilai. Kita minim dengan hal itu. Ketika tahun politik terjadi, ruang publik diisi sama ya seperti yang kita ketahui, politik identitas lah, saling hujat lah, saling fitnah lah, saling menjatuhkan personal dan lain sebagainya. Dan jujur gue capek dengan itu semua, gue muak dengan itu semua, dan gue rasa sudah harus ada yang berubah. Gue berpikir apa yang harus gue lakukan dengan followers seadanya ini, dengan subscriber seadanya ini, dengan views seadanya ini. Di setiap kesempatan, di setiap bertemu dengan orang-orang, di setiap situasi, gue selalu menyuarakan negara ini butuh ruang publik yang kondusif, yang mana baik partai, institusi pemerintah atau organisasi lain memberikan kesempatan orang berbicara dan didengar. Inilah yang sangat kurang gitu loh. Kita punya banyak sekali permasalahan dalam 2 tahun terakhir, ada KUHP, Ciptaker dan lain sebagainya. Dan di situ gue ngeliat, wah aneh ya. Maksudnya ada beberapa pihak yang sangat menentang itu, ada beberapa pihak yang merasa orang yang menentang tidak tahu, dan orang yang menentang merasa orang yang membuat tidak tahu. Dan kenapa 2 orang ini tidak dipertemukan aja dalam satu forum langsung, tanpa harus perlu tweet war, tanpa harus saling sindir di sosial media? Seberapa susah hal itu dilakukan, itu yang gue pikirkan.
Karena kalau cuma bersuara melalui sosial media, ya kita sudah melakukannya bertahun-tahun dan akhirnya saling mengolok satu sama lain dan ujungnya menimbulkan kebencian atau masalah yang sebelumnya bahkan tidak terjadi. Jadi ya, gue sangat menuntut ruang publik seperti itu, baik dari institusi pemerintah, partai politik, atau orang-orang besar, organisasi-organisasi besar. Tapi hal itu tak kunjung muncul sampai gue berpikir kalau memang tidak ada yang membuat, ya gue buat sendiri. Jatuh cinta. Gue pengen datang langsungnya. Halo. Dabji. Sorry bang, saya Agus bang. Saya fans berat ya bang Ferry. Thank you. Bang boleh foto nggak? Boleh. Siapa ini? Siapa? Dia nanya sama gua tadi. Itu kenapa di sini kalau yang pesan pakai bung-bung gitu, Fer? Gua merasa suasana kemerdekaan gitu di sini. Karena ini bakal jadi rumah revolusi, bang. Kalian pikir coffee shop itu bagus bisnisnya? Enggak. Keren aja. Keren aja. Iya. Sama ini tempat cuci duit. Oh salah ya. Oke, terima kasih udah datang di acara ini di tempat yang sangat kecil ini, di ruang publik yang sangat terbatas ini dan panas ini. Ya, kalau mau kopi silakan beli kopi di dalam. Kopinya biasa aja sebenarnya dan mahal gitu. Cuman kalian bisa perkaya saya dengan beli kopi di sana. Jadi di sini sesuai dengan video yang gue buat, gue pengen buka ruang publik. Artinya kita kan mau masuk tahun politik ya. Kita mau masuk tahun politik dan gue ngerasa sangat-sangat bosan, jenuh ketika anak muda itu selalu diasosiasikan dengan hal-hal yang receh, hal-hal yang ringan. Misalnya main lato-lato, kampanye sambil main lato-lato. Dikira Gen Z bakal suka, anjing gara-gara main lato-lato gue pilih partai A. kalau tema diskusi bagaimana peran anak muda dalam pemilu 2024 gitu gimana? Memuakan. Kalau dipakai bro dan sis lagi, aduh. Di sini gue mau nunjukin kalau sebenarnya tanpa partai pun, tanpa organisasi pun, tanpa sponsor pun kita bisa loh bikin acara kayak gini. Dan kalian semua datang loh. Dan kalian semua datang, kalian semua ada mau ngelihat, padahal proporsional tertutup atau terbuka gue sebenarnya nggak penting, Pak. Benar-benar nggak penting. Next kalau ada acara kayak gini, ya orang-orang yang punya power, orang-orang yang punya duit, orang-orang yang bisa sewa tempat yang lebih luas dari sini, tolong dilakukan lah, karena kita butuh ruang seperti ini gitu. Itu aja sih. Gue terharu anjing banyak yang datang. Ngapain kalian datang, maksud? Pertama gue akan bicara soal total politik dulu. Kenapa mereka yang gue ajak untuk brainstorming pertama, kenapa gue ajak berdiskusi, kenapa gue ajak bareng untuk buat ini, karena mereka channel yang sangat bagus, kanal yang sangat bagus, dan kalian harus nonton. Yes, mereka build itu benar-benar dari bawah, berdarah-darah, dan alhamdulillah mereka udah sampai di titik yang sekarang. Dan gue rasa ketika tahun politik semakin dekat, kontestasi politik semakin dekat, kita butuh sumber yang benar-benar bisa memberikan banyak manfaat buat kita untuk mengikuti peta politik di Indonesia. Dan top of mind gue ya total politik, nggak ada yang lain, karena mereka begitu fresh dan mereka punya gagasan yang sama, mimpi yang sama, dan pikiran yang sama. Ya, gue nggak bilang itu lebih baik atau lebih buruk, at least mereka di frekuensi yang sama dengan gue. Jadi ya ketika gue punya ide ini, gue pikir mereka adalah teman dan kawan yang paling tepat untuk diajak membuat ruang publik seperti ini. Jadi kalau kalian nonton channel YouTube gua, kalian harus subscribe mereka, serius. Ada yang bilang Anies Baswedan itu Fir'aun. Gua nggak setuju. Masa Bang Giring Nabi Musanya? Jujur gue belajar banyak dari forum ini, karena banyak sekali orang hebat yang datang di forum ini, dan ya mereka memberikan banyak nilai manfaat buat diri gue pribadi. Ya gue bicara dulu soal pembicaraan yang pertama.
Dara Nasution. Di antara semua narasumber, dia satu-satunya orang yang pernah terjun langsung dalam kontestasi politik. Dia pernah nyalek tahun 2019 di partai yang kecil, PSI waktu itu. Tapi ya dia berhasil mendulang banyak suara. Walaupun waktu itu ternyata belum bisa tembus. Karena ya waktu itu PSI nggak lulus parlemen juga kan. Tapi di situ membuktikan, wah ini orang punya kapasitas. Dia lulusan Oxford, dia punya argumen yang kuat. Dan dia punya mental yang luar biasa teman-teman. Dan nggak gampang goyang gitu. Itu sebenarnya risk dari sistem presidensial. Salah satu politikus muda yang wajib diperhitungkan menurut gua. Bukan cuma soal muda, tapi dia punya kualitas. Selanjutnya ada Vincent Ricardo, lulusan FHUI, yang sekarang memilih karir sebagai filmmaker dan dunia konten gitu. Dia punya kualitas konten yang luar biasa bagus menurut gua, dan dia sangat pintar. Salah satu orang terpintar yang gua kenal, teman gua. Kita punya berbagai banyak perbedaan pendapat dan pandangan dalam melihat satu hal. Tapi sampai sekarang masih terjalin hubungan yang baik. Dan dia membantu gua juga, terselenggaranya forum ini juga karena dia. Dia juga yang ngubungin Dara. Waktu itu juga ngubungin Pange, kebetulan Pange nggak bisa juga. Ya, tanpa Vincent mungkin forum ini nggak bisa seasik itu. Dan kalian harus subscribe channelnya dia, Vincent Ricardo. Tapi jujur aja, 150 triliun tuh kecil dibandingkan GDP Indonesia. Selanjutnya ada partner gua, yaitu Kania. Ya, gue nggak perlu ngejelasin banyak soal Kania. Kalian tahu seberapa briliannya seorang Kania Cita. Dia sering warawiri di berbagai channel, di berbagai kanal, di berbagai platform, dan bahkan di acara TV. Dulu kita melihat Kania di Geolive, kadang di beberapa podcast yang lain dia juga muncul. Dan still the same Kania, tapi dengan perkembangan yang luar biasa. Dia lebih tenang sekarang, dengan kecerdasan yang sama atau bahkan lebih daripada sebelumnya gitu. Dan ya gue bersyukur punya tandem seperti Kania ya, karena dia punya kemampuan berlogika yang sangat luar biasa. Dan dia baru nge-develop channel YouTube pribadi dia, Kania Cita, kalian bisa subscribe. Ini comprehensionnya bermasalah nih ya. Ya justru Seru. sorry. At the end of the day, momen gue bisa satu forum bareng orang-orang hebat seperti itu adalah sesuatu yang luar biasa buat gue, dan sebuah kehormatan yang besar juga buat gue. Karena ya gue belajar banyak dari mereka bertiga. Teman-teman, makasih ya semuanya udah datang. Thank you so much. Selanjutnya selain mereka juga banyak prominent people yang datang. Pertama Yonglex ya. Yonglex datang di forum itu. Dia nanyain harinya, dia nanyain tanggalnya, dan ternyata beneran datang. Yang lebih luar biasa lagi, dia datang bersama ibunya, Pak. Wow. Ya, kalian bisa punya opini apapun tentang Yonglex. Kalian mungkin sama dengan gue ngecengin Yonglex bertahun-tahun. Melihat dia datang di forum seperti itu dengan ibunya, itu sesuatu yang luar biasa dan tidak biasa juga. Dan gue respect sebesar-besarnya kepada beliau. Wow, ini orang keren sih. Dan ya, setelah forum terjadi, kita terlibat diskusi-diskusi kecil, dan dia benar-benar pembelajar yang baik. Dan keingintahuannya begitu besar, kemauan dia untuk belajar juga begitu besar. Selanjutnya ada Giring Ganesa. Kalau Yonglex kan gue cengin bertahun-tahun, ini setahun belakangan kan selalu gue cengin ya Giring Ganesa ini. Ketum PSI ini, Bro NSIS ini. Itu gue agak kaget di awal tahun ini, dia ngontak gue, dia datang ke Prinsipil Kopi. Dan ya, yang nggak gue expect adalah dia nonton channel gue, dia nonton video-video gue. Dan dia bilang ke gue dia pengen belajar dari gue, padahal nggak ada yang bisa dipelajarin dari gue. Pas datang di Prinsipil, dia minta saran dan kritik ke gue. Yang mana kesempatan itu gue gunakan untuk ngomong sejujur-jujurnya ke beliau, sekeras-kerasnya ke beliau, sekasar-kasarnya ke beliau. Dan gue berpikir ya kalau dia emosi sama gue atau marah sama gue ya wajar, karena gue agak sedikit kelepasan waktu itu. Dan yang bikin gue kaget adalah he take it like a man gitu. Dia sama sekali nggak baper, sama sekali nggak marah, malah berterima kasih setelah gue kata-katain. Nah di situ sedikit rasa hormat gue muncul. Terus gue bilang ke dia, gue minggu depan mau ngadain acara ruang publik namanya, lu boleh datang, tapi boleh juga enggak, karena bakal banyak banget orang yang datang, dan mungkin aja lu bakal dicengin di situ, mungkin aja lu bakal dibecandain di situ, dan nggak semua orang bisa menerima bercandaan langsung seperti itu. Dia bilang dia mau lihat jadwalnya, kalau mungkin datang ya dia bakal datang. Gue kira itu basa-basi doang, ternyata dia beneran datang. Ada yang bilang Anies Baswedan itu Fir'aun. Gue nggak setuju. Masa Bang Giring Nabi Musanya? Kalau Ferry masuk ke PSI gimana kira-kira? Gue mau masuk Golkar. Kalau masuk PSI ya ketumnya tak singkirkan. Karena kalau gue lagi nonton konten-konten total politik gitu, setiap kali gue nonton konten, gila nih hari ini candanya ujung jurang terus ya, kayak berani banget ya. Nggak takut hilang apa gimana nih orang, ya kan? Justru itu yang harus dibawa agar lebih banyak lagi anak-anak kritis di seluruh Indonesia.
Jadi tepuk tangan buat malam ini. Terima kasih udah dikirimin undangannya tadi. Bang Giring, lu rocker jangan so humble gitu bang. Gak ada rocker humble. Dan di situ gue ngerasa, wow, ini orang oke lah. Selanjutnya ada Bang Jovialda Lopez. Gue punya, nggak tahu ya kalau dia menilai gue ya, tapi gue ngerasa gue dekat sama beliau. Dan mungkin tanpa dia gue nggak kayak sekarang. Walaupun sekarang ya biasa-biasa aja. Cuman ya dia termasuk salah satu YouTuber besar yang pertama kali aware sama gue. Yang berkali-kali ngepromosiin channel gue di awal gue ngedevelop YouTube tanpa gue minta sekalipun, apalagi gue bayar gitu. Dia melakukan itu dengan sukarela. Dan gue ngerasa ketika gue mulai mewujudkan satu mimpi kecil gue, dia harus ada di sana gitu. Dan dia beneran ada di sana di tengah kesibukan dia yang sangat luar biasa. Dan gue sangat mengapresiasi itu. Ya, selamat malam semuanya. Gue kesini karena diundang Ferry ya. Gue jujur gue datang open minded sih, karena selama ini Ferry selalu neror gue malam-malam. Bang, lu terbuka atau tertutup bang? Tiap malam dia WhatsApp gue kayak, Fer, bentar Fer, gue lagi ngurus TWK, bentar ya, tolong jangan kebanyakan nanya masalah politik dulu sekarang. Tapi ya, karena perdebatan ini, gue jadi tahu dari kedua sisi, walaupun sisi lu kayaknya lebih menang ya Fer ya. Enggak, ada Bang Giring ya? Enggak, PSI yang menang, oke. Ada Giring soalnya, ya yang menang. Golkar da IPO gitu kan, total politik banyak duit, injection. Kayaknya atau ada apa nih? Udah ada first, ada ini investment, the first round ya? First round, nggak tahu gua. Yang susah keluar duit narasi doang sih. Gue harus mendukung perusahaan. Enggak, narasi makmur hidup Najwa Shihab, ya. Lalu ada juga Bang Vasco, orang yang baru gue kenal bulan ini juga. Gue udah ngelihat lama ya, dari kiprahnya di TV ataupun di YouTube gitu. Tapi akhirnya gue punya kesempatan untuk podcast dengan beliau. Podcast itu 2 jam dan kita ngobrolnya mungkin 8 jam atau 10 jam. Karena gue merasakan kedekatannya luar biasa, sama-sama orang Minang perantauan, SAR yang mendukung proporsional terbuka. Dia menghormati keputusan partai dia tidak mengganggu keputusan partai dia, tapi dia punya prinsip sendiri dan dia tidak sungkan untuk menyampaikan pandangan personal dia di forum itu. Dan ya. Tapi pada prinsipnya ya, kalau buat gue pribadi, sebenarnya ini pribadi ya, bicara pribadi ya, bukan bicara partai. Bicara gue pribadi, gue lebih cocok sama demokrasi tertutup. Demokrasi terbuka ini udah sangat banyak sekali menelan korban. Bukan hanya memakan korban uang, tapi korban nyawa. Suami istri cerai loh gara-gara pilpres, gara-gara pilkada. Terus belum lagi masalah duit ya. Banyak banget korban-korban yang akhirnya kita sendiri melihat, apa lo pada ikhlas kalau misalnya, gue berapa kali ya muter-muter keliling-keliling Indonesia, melihat teman-teman, adik-adik bilang, gue tanya sama adik-adik nih yang cewek-cewek, lo besok milih siapa calegnya? Milih ini bang, kenapa? Ganteng, gara-gara ganteng dipilihnya. Kalau ganteng lo kurang, Fer, pinter iya. Udah jelas pendukung gua itu alasannya kayak gitu. Bang. Semua yang dilakukan orang-orang ini bukanlah hal-hal mudah menurut gua, karena mudah ketika lu bersuara keras di sosial media, mudah ketika lu nge-tweet, mudah ketika lu buat status di sosial media. Tapi ketika eye to eye, head to head, itu masalah yang berbeda kawan-kawan. Dan mereka semua, termasuk narasumber, termasuk yang datang, itu berani mengambil resiko itu. Makanya gue nggak bisa tidak menaruh hormat kepada mereka. Dan gue berharap ini bakal lebih besar lagi. Gue berharap orang yang punya pengaruh lebih besar, organisasi yang punya modal lebih besar, atau institusi yang bisa membuat ini jauh lebih besar lagi, mulai sadar kalau ruang-ruang publik kita perlu diisi dengan konten-konten yang memang bermanfaat buat masyarakat. Kenapa ini harus dilakukan? Karena kita tahu partisipasi politik di Indonesia itu tergolong rendah, apalagi untuk masyarakat kelas menengah ke atas. Kenapa? Karena mereka selama ini skeptis. Kenapa? Karena balik lagi problem di awal, konten-konten yang disediakan ataupun gagasan-gagasan yang dilemparkan itu selalu mencederai atau menginjak-injak intelektualitas yang dimiliki orang-orang ini. Dan kalau mau ini berubah, maka isilah dengan sesuatu yang positif. Bukan lagi tarung identitas, tapi tarung idea. Bukan lagi saling menyerang personal, tapi bertarung gagasan. Dan pada akhirnya, ketimbang dilakukan di sosial media, pertemuan langsung itu jauh lebih bermanfaat buat orang-orang. Kenapa? Karena setelah lu berdebat keras sekalipun, lu masih bisa mingle bareng, nongkrong bareng, ketawa-tawa bareng, dan ya udah terjadi begitu saja gitu loh. Dan ini sangat sehat sebenarnya kalau lebih diberdayakan lagi. Dan gue tahu bangsa ini disusun dari forum-forum semacam ini dulunya.
Kenapa hilang? Kenapa nggak muncul? Dan udah saatnya kita munculkan lagi. Dengan banyaknya acara seperti ini, event seperti ini, konten seperti ini, kita nggak tahu seberapa besar manfaat yang bisa kita kasih ke orang. Langkah awal gue, ya mungkin kecil, sangat kecil bahkan. Tapi gue berharap langkah kecil ini bisa punya dampak yang besar. Oke, sekian dari gue. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.